Halo. Ya, kita di sini lagi mau bahas minuman apa aja sih yang bisa meredakan gejala flu. Kita ada beberapa minuman, kita mau review satu-satu. Oke, yang pertama kita mau review wedang jahe. Kita minum bareng-bareng kali ya. Hangat. Pedes. Jahe, tapi ada manis-manisnya nggak sih? Ada gula-gulanya gitu. Dok, kalau di minuman jahe gini ada yang kayak kandungan-kandungan yang emang bisa meredakan flu batuk nggak sih sebenarnya gitu? Secara saintifik sih. Iya ada sih, jadi jahe itu kan herbal ya. Dia banyak zat aktifnya. Jadi mungkin zat yang utama itu namanya gingerol. Nah, gingerol ini dia itu banyak khasiatnya gitu. Jadi mungkin yang paling terkenal itu dia anti radang. Itu. Terus dia juga antioksidan. Nah, itu jadi untuk orang yang batuk, yang flu itu memang cocok nih dikonsumsi gitu. Apalagi kan dia ada efek menghangatkan kan. Jadi dia melegakan tenggorokan juga gitu. Nah, sifat anti radangnya pada orang flu dan batuk itu kan biasanya ada infeksi gitu kan. Nah, dia membantu peradangan itu. Lalu dia juga kan antioksidan. Jadi sebenarnya dia bagus untuk sistem imun. Dia akan meningkatkan imun tubuh juga. Jadi mempercepat penyembuhan. Gitu. Fungsinya Iya. Ya, minuman kedua yang bakal kita review ini teh peppermint. Kita coba ya. Wangi sih. Baunya sih wangi ya. Ada sensasi angetnya nggak sih? Ada ya? Ada. Dingin. Agak dingin ya, lebih ke dingin ya. Enak sih. Cuman ya nggak, maksudnya tadi kan teh peppermint ya, tapi kayaknya tehnya maksudnya nggak ada rasa kayak teh ya gitu. Lebih berasa peppermintnya ya. Itu ada ininya nggak sih dok, gunanya kalau di flu batuk, buat flu batuk gitu mau konsumsi teh peppermint? Kita ini ya bahas dulu teh peppermint. Kita kan teh peppermint gitu ya, tapi rata-rata biasanya kalau teh herbal gitu ya, teh peppermint itu dia kandungannya sebenarnya nggak ada tehnya gitu. Pantesan. Peppermint gitu ya, Iya. tapi memang disebutnya teh peppermint gitu. Nah, keunggulannya apa? Dia nggak mengandung kafein gitu. Beda sama teh yang biasa kita minum kan itu ada kandungan kafeinnya. Jadi memang ini bagus untuk kesehatan gitu, apalagi untuk flu dan batuk gitu. Jadi kalau peppermint itu dia ada kandungan utama itu mentol. Mentol. Nah, mentol itu dia memberikan sensasi dingin, terus dia melegakan. Orang yang batuk, pilek itu misalnya hidung tersumbat, tenggorokannya nggak enak kan. Nah, dia itu bisa menenangkan tenggorokan juga. Dan peppermint ini dia juga punya sifat antiseptik. Berarti ini yang membunuh bakteri atau kuman gitu ya. Jadi itu juga bermanfaat. Ya, sekarang kita mau nge-review minuman yang ketiga, yaitu air kelapa. Oke, kita minum. Kalau kelapa ini gimana dok? Kalau dari untuk gunanya di flu batuk, apakah ada gitu? Kan biasanya kan kalau jahe udah sering lah ya, jahe sering, peppermint karena ada efek mentol atau menghangatkan juga di jahe. Nah kalau kelapa ada nggak dok? Jadi kalau kelapa ini dia kan gini, pada orang batuk dan pilek gitu ya, flu gitu kan dia biasanya berkurang nafsu makan gitu ya, termasuk juga minumnya gitu, jadi resiko dehidrasi. Nah sebenarnya itulah fungsi kelapa di situ gitu. Kadang-kadang juga mau minum air gitu kan, bisa nih digantikan dengan air kelapa gitu, karena kan dia lebih berasa ya, ada manisnya. Dan air kelapa itu dia mengandung banyak mineral dan elektrolit. Nah, pengganti. itu penting gitu untuk mengganti cairan tubuh yang hilang gitu. Jadi pada orang-orang yang sakit, yang nafsu makannya turun, nggak mau minum gitu, nah itu boleh dibantu dengan air kelapa. Ya sehari 1-2 gelas sebenarnya cukup. Jadi tetap harus dibarengi dengan air putih sebenarnya. Cuma bisa ditambahkan dengan air kelapa. Tahun baru nih biasanya kan kalau yang kehilangan elektrolit itu yang sakit diare gitu ya. Cuman kalau ini sakit flu dan pilek ternyata bisa juga ya dok ya. Kan dehidrasi memang juga, nggak cuma di orang diare gitu kan, orang yang nggak mau makan, nggak mau minum juga bisa mengalami dehidrasi. Oke, baru tahu. Iya, baru tahu nih. Insight baru buat aku. Nah, jadi membahas tentang flu, mungkin kita perlu jelaskan dulu apa itu flu.
Nah, sebenarnya kalau di bahasa medis itu kita sebut flu dengan selesma gitu ya. Karena nanti akan berbeda dengan flu karena influenza gitu. Jadi kalau selesma itu ya tadi batuk, pilek, dan mungkin ada gejala lain ya, demam, sakit kepala, mungkin hidung tersumbat, hidung meler gitu ya, ototnya sakit gitu ya. Intinya batuk flu dan dia gejalanya ringan gitu. Nah, itu kita sebutnya selesma. Nah, yang perlu kita bedakan dengan flu yang influenza. Nah, kalau influenza ini dia memang spesifik penyebab flu-nya itu karena influenza, virus influenza. Dia ada tipe A, B, C gitu. Nah, bedanya apa? Biasanya kalau influenza itu dia gejalanya lebih parah gitu ya. Jadi batuk pilek yang lebih berat gitu. Jadi biasanya mungkin sampai sakit kepala yang berat. Terus biasanya demamnya tuh tinggi. Jadi di atas 38, mungkin sampai 39, 40 gitu. Terus biasanya orangnya badannya tuh lemes banget gitu ya, jadi beraktivitas aja susah gitu. Nah, itu penyebabnya adalah si influenza ini gitu. Nah, itu yang perlu dibedakan. Sekian informasi mengenai flu pada hari ini. Nantikan informasi kesehatan selanjutnya di YouTube Kalbe Consumer Health. Oke, terima kasih banyak udah nonton video kita. Dan jangan lupa ya untuk nonton video kita yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pencet tombol loncengnya juga supaya kamu dapat notifikasi untuk video selanjutnya. Terima kasih.